selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Supriyani. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMK Negeri 2 Singkawang. Hari ini saya akan melaksanakan PPL ketiga. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Berdiri, hormat. Oke, baik, selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar semuanya hari ini, sehat? Sehat. Puji Tuhan semuanya sehat ya. Ibu minta rapikan bukunya yang masih berada di atas meja itu, dirapikan dulu ya. Ya, siapkan alat tulisnya. Oke, sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Kita absen dulu ya. Chelsea, oke. Loyola, Evita, Sinta, Elvia, Melissa, Andri, Bartolomius, right. Michael, Randy, Ken, Dan, Mate, Kevin, Yogi. Oke, terima kasih. Jadi yang nggak masuk hari ini siapa? Iya, ada masuk semua ya. Oke, sebelum kita masuk dalam doa hari ini, kita membangkitkan motivasi kita dengan bernyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi lagu. Kita berdiri dulu. Nggak hanya berdiri, tapi boleh bergerak ya. Kita bernafas dalam sila-silanya.
belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ibu minta salah satu untuk pimpin doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dalam mengucapkan bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baik ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, kata yang akan kami ucapkan pada hari ini, dan segala perbuatan berkenan kepadamu. Dan bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang akan melakukan pernikahan hari ini. Berkatilah pula kesabaran kami dengan mereka, agar memberikan kebaikan seperti Engkau, baik hati bagi semua orang. Semoga mencampur sangka Tuhan Maria dalam kesetiaan kepadamu dan mendukungnya terhadap sesama menjadi semangat hidup kami. Pada hari ini semua kami mohon dengan memperkenalkan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, hari ini tema kita yaitu kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Terus topiknya mengenal budaya Kidayu. Tahu Kidayu? Apa Kidayu? Ya, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Proyeknya yaitu peragaan busana tradisional etnis Kidayu. Ya. Dimensi dari profil Pancasila yaitu apa? Berkebinekaan global dan bergotong royong. Tujuan pembelajaran, tujuan kita hari ini yang pertama itu adalah peserta didik mampu menganalisis, membandingkan dan mengevaluasi berbagai aspek busana adat Kidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu, baik dari segi sejarah, desain maupun potensinya dalam perkembangan modern kontemporer. Ya. Oke. Nah, alur pembelajaran. Di sini nanti pada saat ini kita akan menyaksikan sejarah kearifan lokal dari suku Tionghoa. Namun sebelum kita masuk di sini, kira-kira yang tahu kearifan lokal itu apa? Apa sih kearifan lokal? Ada yang bisa jawab? Oke. Nih, silakan. Apa kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Oke, tepat sekali. Terus yang berikutnya, yang tahu nama baju adat atau tradisional dari suku Tionghoa. Apa namanya? Siapa yang bisa jawab? Oke. Baju Cheongsam. Yang lain, ada lagi yang bisa jawab? Ayo. Oke, Mike. Baju Sangku. Baju Sangku. Oke. Oke ya. Lagi. Oke, sekarang kita masuk pengenalan. Yang pertama, mengenal kearifan lokal khususnya di kota Singkawang dengan menonton tayangan di YouTube, khususnya mengenai busana tradisional daerah etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Jadi hari ini kita menyaksikan video dulu ya. Oke. Silakan kita lihat ya, sambil mengamati, oke? Buat kota Singkawang, mulai dari kota Siapa tahu ini ada mamanya. Hongkong Tokyo, hingga ibu kali sangat populer, yaitu Singkawang Kota Lama.
Pertanyaannya, siapakah tuang singkawang dan kenapa bisa Kita fokus singkawang? dengan busana ya, busana yang dia gunakan. Mari kita cari tahu bersama-sama. Ini adalah kearifan lokal di Kota Singkawang, yaitu adalah suku Tionghoa. Kita lihat penduduknya begitu luar biasa ya. Yang berada di Kalimantan Barat. Kota ini cukup unik dikarenakan banyak hal. Salah satu keunikannya yaitu kota ini memiliki populasi suku Tionghoa yang cukup besar sehingga sangat mudah merasakan kebudayaan serta asli suku Tionghoa di desa. Oke, kita memasuki penjelasannya biar tidak lama. Kita akan melihat busana adat Tionghoa, ya. Silakan diamati gambarnya, itu sungguh luar biasa kan? Kita lihat, megah, mewah, seperti kerajaan ya, ratu dan raja. Busana Tionghoa di Singkawang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan adaptasi lokal. Yang kedua, ciri khas warna merah yang melambangkan keberuntungan. Motifnya adalah motif naga. Nah, dan penggunaan bahan adalah sutra, ya kan? Luar biasa. Terus, contoh busana ini ada Cheongsam, Jipao, dan Hanggu. Lalu, busana Tionghoa yang kita lihat ini merupakan perpaduan antara tradisi Tiongkok dengan sentuhan lokal. Warna merah yang dominan melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Terus, sedangkan motif naga melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Itulah mengenai busana Tionghoa. Jadi kita sudah mengenal kearifan lokal, khususnya budaya Tionghoa. Nah, sekarang kita akan melihat dari suku Dayak. Kita lihat ya dari suku Jadi Dayak. makin jadi penasaran nggak sih pakaian khas kuda ini? Oh, ya cantik banget kan? Apalagi baju Dayak ini padat kan dengan beragam aksesoris khas Dayak seperti kalung dan ikat kepala ini nih fans. Beneran menawan fans. Dayak adalah sebutan yang diberikan oleh para Dayak. pada orang yang tinggal di pedalaman pulau Dua. alias Kalimantan. Dayak juga bernama Dayak Ganteng. Berasal Oke. dari daerah Yunnan, Hai. wilayah Cina Tiongkok. Ganteng. Dayak Ganteng. Dari Oke. berbagai kerajaan di Tiongkok yang kalah dalam peperangan. Untuk menyelamatkan diri, akhirnya mereka pun pergi berlayar sampai ke Pulau Kalimantan. Sesampainya di Kalimantan, mereka sangat nyaman tinggal di dalam hutan yang jauh dari Baik, keramaian. itu adalah budaya Karena kalah dalam perang, suku akhirnya para leluhur apa? melarang Suku siapapun Dayak. bertanya. Nah, kita akan melihat busana adat Dayak. Ya. Busana adat Dayak memiliki keunikan tersendiri dengan motif-motif khas yang terinspirasi dari alam. Ya. Ciri khas penggunaan manik-manik, bulu burung, dan motif tumbuhan. Lalu contoh busana hijabah, yaitu untuk pria. Terus untuk wanita apa namanya? Iya. Terus model pengenalan busana adat Dayak dengan aksesoris yang lengkap. Kalau tidak lengkap itu rasanya ada sesuatu yang kurang. Nah, bahkan untuk tradisi Dayak itu biasanya menggunakan pato dan sebagainya, ya kan? Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya busana adat Dayak sangat kaya akan simbolisme. Setiap motif memiliki makna yang mendalam, berkaitan dengan kepercayaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak. Oke. Setelah ini kita akan melihat kearifan lokal, khususnya busana dari Melayu. Ini adalah pada saat itu ya. Kalian sudah menyaksikan kan? Sudah? Ini kami waktu itu adalah Oke, itu adalah
lain. Busana adat Melayu di Singkawang memiliki ciri khas tersendiri yang dipengaruhi oleh budaya Melayu di wilayah lain. Ciri khas penggunaan songket, warna-warna cerah dan potongan yang longgar, jadi besar potongannya, sama seperti yang Tionghoa punya tadi kan besar, ya. Nah, contoh busana dari suku dari adat Melayu itu adalah baju kurung. Terus yang kedua adalah baju teluk belanga. Nah, busana adat Melayu dikenal dengan keindahan dan keagungannya. Songket yang digunakan sebagai bahan dasar busana ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi dan menjadi ciri khas dari budaya Melayu. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita melihat dari berbagai budaya khususnya Tidayu, Tionghoa Dayak dan Melayu, maka kita akan membagi peta ke dalam kelompok. Ya, sekarang Ibu minta kita masuk di kelompok kita masing-masing. Yuk, balik kursinya. Jadi menghadap ke belakang. Yang sana bergabung Bang. Ayo Bang, bergabung kita. Ini bergabung di sini. Ini bergabung di sana. Supaya cepat selesai. Kalau ada yang nanti kita Oke, sekarang kita masuk dalam kelompok. Kita mau mendiskusikan terkait hasil temuan pada tayangan video yang telah dilihat, yang telah kalian lihat tadi ya. Terus setelah itu kalian bisa mengevaluasi keberagaman busana tradisional daerah khususnya etnis Tidayu yang ada di kota Singkawang ya. Maka dari itu kalian nanti berdiskusi ya. Diskusikan dulu apa hasil temuan yang kalian lihat dari adat Tionghoa, yaitu busananya, lalu yang busana Dayak, setelah itu busana Melayu. Nah, itu diskusikan dulu dalam kelompok, oke? Nah, kita akan melihat tugasnya. Nah, tugasnya ada di LKPD, oke ya? LKPD yang sudah disediakan. Silakan untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Ayo kerjakan. Ya, ada di teknik dulu, tolong dikerjakan dulu. Jika nanti misalnya ada yang kurang paham, tidak mengerti ya, tolong tanyakan ke ibu. Oke, ayo kerjasama, diskusikan ya, diskusikan tugas yang ada pada LKPD. Diskusikan ya, apa yang kalian lihat dari tayangan tadi. Nah, jika masih kurang paham, kurang mengerti, nanti silakan tanyakan ke ibu. Oke, silakan diskusi dulu. Di situ aja kalian. Saya sudah selesai? Oke, di sini sudah selesai? Sudah. Oke, siap presentasi ya? Siap. Oke, kelompok 3 sudah selesai kelompok 3? Oke, siap presentasi? Siap. Oke, sekarang
fungsi kelompok mereka? Perkenalkan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu menjawab materi tentang busana Tionghoa. Saya Rita, saya Taila, saya Chelsea. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk bahan pada busana Tionghoa itu ada sutra dan brokat. Untuk warnanya dominan merah, emas, dan putih. Motif pada busana Tionghoa ada naga, awan, dan juga bunga. Potongan pada busana Tionghoa pas badan ataupun berlaku. Aksesoris pada busana Tionghoa gaun giok, gelang, kipas. Mana simbol pada busana Tionghoa kebijaksanaan, kebijaksanaan. Fungsinya yaitu kesehatan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, mari kita aplaus untuk kelompok Tionghoa. Sekarang kita masuk di kelompok Dayak. Oke, yang Dayak silakan maju. Awas. Oke, Dayak. Oke, silakan kelompok Dayak yang lain. Perhatikan ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini saya dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang budaya. Perkenalkan, nama saya Bartolomeu Said. Nama saya Briani. Nama saya Putri. Nama saya Prince. Pertama-tama, di sini ada bahan. Untuk budaya, bahan yang digunakan adalah kulit kayu dan tenun ikan. 2. Warna dominan hitam, merah, dan kuning. Tiga, motif yang digunakan adalah motif tumbuhan, hewan, dan spiral. Keempat, potongan logat dan sederhana. Kelima, aksesoris, kalung manik-manik, gelang, dan ikat kepala. Keenam, makna simbol, hubungan dengan alam, kekuatan spiritual. Fungsinya adalah untuk menyelamatkan dan melestarikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Dayak. Silakan duduk. Kelompok Melayu siap? Oke, silakan maju kelompok Melayu. Siap. Mari, yang kelompok ini silakan lihat di depannya. Kita kembali dulu. Ayo depan tadi lama-lama banget. Oke, silakan kelompok Melayu untuk presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok Melayu. Kami ingin membahas tentang karakteristik umum dan keunikan masing-masing budaya busana Melayu. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nedian Putra, nama saya Medusi, saya Mikael Denis, saya Yogi, nama saya Kevin. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Baik, bahan yang digunakan pada busana Melayu yaitu songket dan sutra, dan warna dominannya yaitu emas, merah, dan hijau. Untuk motif busana Melayu yaitu motif flora, fauna, dan kaligrafi. Untuk potongannya yaitu longgar dan berlapis. Aksesoris budaya Melayu adalah kalung, manik-manik, gelang, dan ikat kepala. Aksesoris busana Melayu adalah keris, songkok, dan gelang. Warna simbol busana Melayu, kemewahan dan status sosial. Fungsi busana Melayu adalah kesehatan dan keamanan. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang mengingatkan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kita aplaus untuk kelompok Melayu. Oke, silakan.
Baik, di sini ada kontekstualisasinya. Nah, maka di sini setelah kita melihat hasil presentasi baik dari Tionghoa, Daya, dan Melayu, di situ kita sudah melihat ciri-ciri dari pakaian atau busana yang digunakan oleh adat Tionghoa, Daya, dan Melayu. Nah, maka dengan mengenal kita harus mampu untuk mencintai kearifan lokal yang ada di kota Singkawang. Kita tahu bahwa kota Singkawang itu adalah kota apa? Iya, kota toleransi. Nah, maka kita harus mampu menghargai, mampu menghormati budaya yang ada di kota Singkawang maupun yang di luar kota Singkawang, ya. Maka dengan adanya dimensi apa tadi? Berkebinekaan global dan bergotong royong. Maka di sini kita diminta harus mampu untuk mengamalkan sila-sila Pancasila. Kira-kira sila-sila Pancasila apa yang kita amalkan di sini? Yaitu sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Maka dengan mengenal kearifan lokal dari kota Singkawang, kita harus mampu untuk saling apa? Saling menghormati, saling menghargai. Terus kita juga harus mampu untuk membangun apa? Persaudaraan. Ya, itu dia. Maka nilai-nilai dari Pancasila ini kita harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kekayaan apa? Kekayaan apa? Suku bangsa. Ya, jadi kita harus mampu untuk saling toleransi, membangun kerjasama yang baik antar suku, ya. Karena kita ini adalah satu. Dalam sila ketiga yaitu adalah persatuan Indonesia. Nah, aksi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan yang namanya apa? Gelar karya. Nah, jadi diharapkan anak-anak saya ini nanti mampu untuk menampilkan busana baik yang Tionghoa, yang Daya maupun yang Melayu. Nah, maka kita nanti ada istilah kalimat yaitu pesenso. Tahu pesenso? Nah, nanti kita akan gelar karya. Nah, maka Ibu minta setiap kelompok harus mampu menampilkan busananya masing-masing, ya, busana daerah sesuai dengan sukunya masing-masing. Oke, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Oke. Nah, refleksi bagi kita semua, ya. Refleksi bagi kita semua. Apa saja yang kalian rasakan setelah melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila? Apa yang kalian rasakan? Nah,
nanti, yaitu mulailah berdaya. Ya, mulai berdaya. Kira-kira ada yang mau tampil sebelum penutup ini? Ada yang mau menampilkan bagaimana nanti pada saat tampil menggunakan busananya? Ada yang mau memperagakan dirinya seperti apa di atas pentas? Ada yang bisa? Dengan busana yang dipakai, misalnya berjalan seperti apa, ya kan? Nah, dengan baju kebesarannya, apalagi nih yang Tionghoa itu kan kebesaran luar biasa baju. Dengan berjalan gagah gitu, cantik dan tampan itu kan luar biasa. Kalau orang Dayak dia juga memperlihatkan aksesoris yang mereka gunakan, ya kan? Suku Melayu juga sama, ya. Maka Ibu harapkan pada saat aksi nanti setiap peserta didik saya khususnya dari berbagai suku, satu adalah Tionghoa, yang kedua adalah Dayak, dan yang ketiga adalah Melayu. Jadi kita harapkan nanti pada saat aksi harus mampu untuk menampilkan yang terbaik. Oke ya. Jadi untuk ini pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri dengan doa penutup. Oke teman-teman, kita berdiri untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, dan bersyukur kepada Engkau karena telah memberikan kami hikmat hari ini. Pastikan hidup kami dalam memberikan pelajaran yang bisa mengerti. Dunia ini dapat saya sampaikan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Roy. Oke, kita akan ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Tak kau tampakkan wajah menjadi simbol atau kedudukan sosial kaum perempuan. Selain baju Cheongsam, juga terdapat baju Cheongsam untuk digunakan kaum laki-laki. Kata Cheongsam yang berasal dari piun Cheongsam yang diartikan sebagai baju panjang, membuat baju ini lain-lainnya. Baju yang dipakai adalah baju kurung dan teluk belanga yang dimodifikasi. Baju ini terbuat dari kain tenus khas Samba. Pakaian Bumbe Kanduang atau yang disebut sebagai limpapeh rumah nan gadang merupakan pakaian adat yang adalah aisan yang berarti hiasan dan gede berarti pembesar. Jadi yang pertama adalah baju kemeja lengan panjang itu sendiri yang memiliki kerah kaku yang ditinggikan, dikenal sebagai kerah cekang musang. Bagian kedua adalah celana panjang yang disebut selwar. Kedua bagian tersebut adalah jenis kain yang sama, biasanya katun atau campuran polister dan katun.